Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Ibu Victoria BR Simanung Khalid. Selamat datang Ibu. Selamat datang kepada Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Bapak Imam Parianto. Selamat datang kepada anggota Komisaris BGR Logistik Bapak Freddy Alex Damanik, Direktur Utama BGR Logistik Bapak M. Kunchoro Wibowo, Direktur Komersial BGR Logistik Bapak Budi Susanto, Direktur Pengembangan Usaha dan Sistem Informasi BGR Logistik Bapak Tri Wahyundo Haryatno, Direktur Keuangan dan SDM BGR Logistik Ibu Irma Setyowati, Direktur Utama PT RNI Persero Bapak Eko Taufik Wibowo, Direktur Utama PT Berdikari Persero Bapak Hari Warga Negara, Direktur Utama PT Garam Persero Bapak Budi Sasongko, Direktur Utama PT Perinus Persero Ibu Farida Mokodompit, Direktur Utama Perum Perindo Bapak Fatah Setiawan Topo Broto, Direktur Teknik dan Pengembangan PT PPI Persero Bapak Prasetyo Indroharto, Direktur Utama PT Sanghyang Seri Persero Bapak Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Pertani Persero Bapak Mariono, Direktur Komersial Bulog Bapak Mansyur, Bapak dan Ibu Direktur Utama serta jajaran Direksi Partner Warung Pangan yang hadir secara fisik maupun virtual melalui aplikasi Zoom. Selamat bergabung Bapak Ibu yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom, serta para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang dalam acara komersial launching aplikasi Mitra Warung Pangan dan aplikasi Warung Pangan. Boleh tepuk tangan semuanya. Senang sekali pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dan semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan pastinya harus tetap semangat. Tentunya berkumpulnya kita di sini juga tetap menggunakan protokol kesehatan standar, tetap menjaga jarak aman. Dan terima kasih kami ucapkan tak terhingga kepada Bapak Ibu dan para tamu undangan yang telah berkenan hadir secara fisik maupun virtual pada siang hari yang berbahagia ini. Tentunya sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kami persilakan kepada Ibu Victoria BR Simanungkalit untuk maju ke atas panggung. Silakan Ibu, kami persilakan. Yang terhormat Bapak pejabat dari Kementerian BUMN, Bapak Asdep, yang kami hormati Direktur Utama PT Bandagara Reksa Persero beserta jajarannya, yang saya hormati para Direktur BUMN Klaster Pangan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara commercial launching aplikasi Warung Pangan. Pertama-tama, izinkan saya atas nama Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan ucapan terima kasih kepada BGR atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan inisiasi program belanja di warung tetangga. Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan UKM, kolaborasi dengan berbagai stakeholders termasuk dengan BUMN perlu terus kita lakukan. Wujud nyata dari kolaborasi ini telah terwujud, salah satunya dengan adanya program belanja di warung tetangga yang menggunakan aplikasi Warung Pangan sebagai platform aplikasi berbasis online dan didukung dengan teman-teman BUMN Klaster Pangan. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial serta penerapan era new normal saat ini membawa berbagai tantangan bagi masyarakat dalam beraktivitas dan menjalankan usaha. Terbatasnya mobilitas masyarakat di tengah tingginya permintaan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok menjadi latar belakang bagi pemerintah dalam menyusun strategi melalui pemanfaatan inovasi teknologi yang mampu menjawab tantangan tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik kehadiran aplikasi Warung Pangan yang dapat dijadikan sebagai solusi kemudahan berbelanja bagi masyarakat di tengah pandemi ini. Keberadaan aplikasi berbasis online ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membangun digital mindset di kalangan pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam mengakselerasi roda perekonomian usahanya, sehingga lebih banyak pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital. Kedepan kami berharap dengan adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan BUMN, diharapkan perusahaan BUMN dapat melibatkan pelaku usaha produsen seperti petani, koperasi, nelayan maupun gapoktan dalam rantai pasoknya sekaligus berperan sebagai off-taker. Ini kami ingin perdalam, kami ingin mengajak teman-teman dari BUMN untuk menjadi off-taker, jadi masyarakat berproduksi, negara belanja, terutama dalam situasi pandemi saat ini. Kita berharap pemerintah menjadi marketing untuk meningkatkan penjualan dari produk UKM, dan kami Kementerian Koperasi siap mempersiapkan UKM untuk memproduksi produk-produk dengan spek yang diminta oleh BUMN. Dan kami akan mungkin di awal, karena memang tentu BUMN kan juga harus untung, membutuhkan harga pokok harga yang memang bersaing. Nah, di awal mungkin kami berharap BUMN ikut memberikan pendampingan dulu karena kapasitas belum tercapai. Nah, dan dengan kepastian pasar dari BUMN, kita berharap UKM, koperasi maupun UKM di daerah bisa membuat perencanaan yang lebih matang sehingga kapasitas skala ekonominya bisa tercapai, dan dengan demikian harga bisa lebih bersaing. Jadi perlu ada waktu jeda, waktu transisi. Jadi kalau memang dari awal sudah dituntut harga yang bersaing, mungkin sulit karena selama ini UKM belum memproduksi dalam skala ekonomi untuk BUMN. Tetapi kami akan siap mendampingi sehingga ke depan ada ekosistem yang baik
UKM bisa memproduksi produknya dengan daya saing yang tinggi dan standarisasi. Kami akan mendorong mereka terstandarisasi dan memiliki sertifikasi yang dibutuhkan oleh BUMN di dalam bisnisnya. Selain mekanisme seperti ini, kami berharap akan terbangun multiplier efek yang berdampak luas di masyarakat yang dapat memberikan daya ungkit bagi perekonomian negara kita. Di akhir sambutan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada BGR dan juga kepada seluruh BUMN klaster pangan yang telah terlibat dalam program ini. Khusus kepada Pak Kunchoro, kami sangat berterima kasih. Luar biasa upaya Bapak agar program ini bisa berjalan dengan baik dan kami sudah mendapatkan laporannya, perkembangannya saat ini cukup pesat. Dan kami berharap target-target yang sudah kita tetapkan bersama untuk tercapainya 10.000 warung di DKI, 21.000 warung di Jabodetabek dan 300.000 sekian se-Indonesia bisa menjadi kenyataan dan ini menjadi captive market bagi produk-produk baik produk BUMN maupun produk-produk KUKM. Ini yang akan kita coba terus kembangkan, jadi warung tidak sekedar warung dengan kalau di benak kita warung itu jumlahnya kecil, becek, tidak higien dan sebagainya. Kalau kita bisa berkolaborasi, kita bisa mengubah mindset itu bahwa warung adalah captive market yang menguntungkan dan memberikan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik BUMN maupun UKM binaan kita semuanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Victoria. Terima kasih Ibu atas sambutannya yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Kementerian BUMN. Kami mengundang dengan hormat Bapak Imam Parianto untuk naik ke atas panggung. Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Deputi dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang saya banggakan para direksi dari BUMN yang ada di klaster pangan, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan. Pada siang ini, puji syukur kita bersama-sama berkumpul dalam suasana merah putih ya. Saya kira ini pas sekali, jadi dalam semangat yang dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang 75, kita ada semangat baru di dalam menunjukkan bahwa kita selalu senantiasa berpikir merah putih. Seperti kita ketahui bahwa BUMN yaitu PT Bandagara Reksa atau BGR Logistik telah mungkin beberapa kali ya memberikan dukungannya di dalam menguatkan tidak hanya industri pangan tetapi juga mendukung bagaimana inklusi UMKM, koperasi untuk makin berperan di dalam perekonomian nasional. Khususnya di dalam hari ini kita bersama-sama hadir pada acara peluncuran atau komersial launching warung pangan. Ini adalah bukti bahwa BUMN klaster pangan yang tentunya nanti diinisiasi yang sudah baik oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan tentunya dari Kementerian BUMN sangat mendukung program yang sudah diinisiasi ini sehingga tentunya ini sesuai dengan fungsi dari BUMN itu sendiri. Jadi pertama adalah BUMN sebagai value creation, artinya menciptakan nilai ekonomi, nilai tambah, tapi di sisi lain juga mendukung program-program yang memang penugasan atau bersifat sosial. Kementerian BUMN yang mendapat kuasa sebagai pemegang saham di BUMN tentunya mendukung visi misi Presiden secara penuh dalam transformasi ekonomi. Oleh karena itu Kementerian BUMN mengadopsi visi tersebut dalam formulasi strategi transformasi BUMN. Salah satu yang dilakukan adalah menguatkan klaster pangan
atau klaster BUMN pangan untuk mendukung ekosistem pangan. Jadi kita tidak tidak berperan sendiri, tetapi bagaimana ekosistem usaha tidak hanya dari BUMN, tapi juga dari koperasi, petani, UMKM, UKM, dan juga swasta ataupun mitra-mitra lainnya. Dan tentunya klaster pangan ini sebetulnya ada 9 BUMN dan plus Bulog nantinya yang akan bergerak pada usaha dari mulai hulu ke hilir. Tidak hanya tentunya tidak hanya komoditi-komoditi yang menjadi andalan, tetapi juga komoditi-komoditi yang memang diperlukan oleh industri. BUMN Klaster Pangan khususnya PT BGR melalui aplikasi Mitra Warung Pangan dan aplikasi Warung Pangan ini dapat memperkuat added value, juga bagaimana rantai supply dari ujung ke ujung, dari mulai petani, nelayan, petambak, peternak dan lain-lain kepada masyarakat ya yang membutuhkan melalui warung pangan. Dan khususnya kami sangat appreciate di sini karena BGR sudah melakukan transformasi menuju ke arah aplikasi teknologi informasi yang cukup memberikan kemudahan, memberikan transaksi online yang secara akses dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya ke depan warung pangan kita harapkan menjadi solusi bagi UMKM, bagi koperasi untuk memperkuat bisnisnya, termasuk nanti dari berbagai macam produk-produk komoditi yang ada dari petani, peternak, nelayan dan lain-lainnya, itu mendapatkan kepastian dari produk-produk tersebut. Kemarin terus terang kami ke Subang dengan Dirut Pertani Bu tentang nanas Bu. Di sana nanas juga potensinya luar biasa. Kami langsung telepon Pak Dirutnya PPI untuk bagaimana nanas itu dari petani bisa diserap dan bisa dijual untuk ekspor. Ini salah satu bukti nanti kita akan tentunya dengan leading dari Ketua Klaster Pangan, dari Pak Eko nanti selaku Dirut RNI. Ini akan terus-menerus bagaimana kita berkolaborasi mengikutsertakan tidak hanya petani, kelompok tani, tapi juga koperasi dan UMKM ke depannya. Tentunya nanti kami juga akan terus-menerus mendukung program korporatisasi pertanian. Ini juga penting karena dampak implikasinya itu akan sangat besar bagi perekonomian kita. Sehingga tidak hanya kepastian stok, tapi bagaimana harga dan juga kualitas itu bisa tetap terjaga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada PT BGR ya sudah banyak mendukung di dalam program-program pemerintah, juga khususnya kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang mempercayakan kepada BUMN untuk terus berkembang. Tentunya kedepannya kita harapkan ekosistem pangan, perekonomian khususnya di sektor pangan ini bisa semakin baik dan kuat, sehingga dengan semangat kemerdekaan kita yang ke-75 dan semangat untuk memajukan koperasi dan UKM, sehingga kita tentunya semakin memperbesar pemakaian produk-produk lokal ya. Mari kita sukseskan semua program warung pangan ini. Semoga membawa manfaat yang terbaik bagi masyarakat, bagi negara maupun bangsa kita. Ini semuanya dari BUMN untuk Indonesia. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Parianto, luar biasa dari BUMN untuk Indonesia. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari RNI selaku Ketua Klaster Pangan Bumi. Dan kami mengundang dengan hormat Bapak Eko Taufik Wibowo untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Victoria, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dari Kemenkop UKM, Pak Imam Parianto dari Kementerian BUMN, sahabat-sahabat saya dari anggota klaster pangan, baik di RUT maupun direksi dari Bulog, Broken Bulog, dan Komisaris BGR dan tuan rumah di RUT BGR, dan semua yang hadir. Saya mungkin salah satu yang sangat surprise dan bahagia sekali warung pangan ini bisa hari ini kita resmi launching. Karena waktu awalnya saya diminta, jadi awalnya itu pembicaraan singkat Pak Teten dan Pak Riza Damanik men-challenge saya gitu ya. Ada ide, ini gimana sih dengan kondisi begini kita bisa kerjasama paling tidak membantu masyarakat dari sisi absorb maupun distribusi khususnya bagi UMKM maupun warung-warung di Jakarta. Saya waktu itu langsung memberanikan diri, siapa kasih saya waktu tanpa panjang lebar akan saya siapkan bisnis modelnya sesingkat mungkin. Dan mohon supportnya dari Kementerian UMKM, waktu itu saya sampaikan, untuk kami klaster pangan itu tanggung jawab saya, nanti bagaimana koordinasinya. Waktu itu belum kepikir sama sekali seperti apa ininya, tapi saya berpikir kekuatannya adalah di platform teknologi. Jadi itu yang pertama saya terpikir. Kedua adalah memikirkan pola mata rantai distribusinya. Jadi kebetulan sahabat-sahabat saya dari RUT ini gampang sekali untuk dikumpulkan untuk waktu itu untuk keluarkan ide ini, dan kemudian saya kontak salah satu anggota klaster yang senang ngutak-ngatik teknologi, Pak Kuncoro waktu itu, Pak Kun ini gini-gini, siap. Terus terang waktu itu juga saya sama Pak Kun itu juga ya yakin gitu, kita bikin bisnis model coret-coret, kita kumpul beberapa kali pertemuan awalnya dengan Pak Teten, setelah itu support luar biasa dari Kemenkop karena hampir semua jajarannya, ya, deputi, direktur, semua sangat support setiap meeting, berkali-kali meeting, sampai akhirnya semakin clear bisnis modelnya. Dan kemudian dalam perjalanannya kita beberapa ketemuan, akhirnya memberanikan diri. Nah, jadi intinya di sini adalah bahwa pangan ini di kita sebenarnya permasalahan adalah dari rantai pasok pemasarannya, ya, distribusinya. Nah, peran BUMN pangan ini selaras bahwa akan dibentuknya suatu holding pangan dalam satu klaster itu semangatnya sama sebenarnya. Jadi tidak hanya keterbatasan dari core bisnis masing-masing BUMN-nya, tapi kemitraan sebagai pemasok BUMN ini itu juga sangat penting. Nah, mitra-mitra pemasok ini apakah itu nelayan rakyat yang dalam satu perkumpulan kelompok koperasi, apakah itu petani, baik petani padi, buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian komoditi yang lain, itu harus dibantu dengan kepastian absorpnya, offtake-nya, sehingga kontinuitas produksi mereka bisa terjaga. Nah, ini yang perlu ditata ulang. Nah, selama ini kita itu ketergantungan kita terhadap swasta, sehingga swasta ini bisa memilih produk-produk yang menurut mereka mempunyai added value bagi perusahaannya. Nah, disinilah fungsi BUMN, tanpa memilih-milih tapi kita bisa menciptakan satu platform, suatu bisnis model yang bisa mengabsorb. Nah, alhamdulillah kita dapat mitra waktu itu ide dari Kemenkop UMKM. Nah, kedepannya gara-gara ini banyak pihak juga ingin mencontoh. Salah satunya Pemda Jabar juga udah istilahnya udah nggak sabar pingin dikembangkan seperti ini. Jadi mungkin nanti akan berkembang tentunya dengan Menkop juga akan berkembang ke provinsi-provinsi lain. Nah, di sini yang saya syukuri adalah semangat teman-teman semua, support, dan kedepannya saya harap juga tidak henti-hentinya khususnya dari klaster pangan. Kita harus cepat mengimplementasikan ide-ide, ya, apakah itu dari pimpinan kita, dari stakeholder kita, maupun dari kita sendiri, supaya cepat
bahwa putaran ekonomi yang bertopang pada industri pangan ini kedepannya bisa semakin maju dan semakin terintegrasi, sehingga masyarakat tidak tergantung dengan swasta, tapi perekonomian kita berjalan akan tumbuh lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sedikit sampaikan pada siang hari ini dengan dihadiri oleh teman-teman semua dengan suasana yang cukup akrab. Bismillah, mudah-mudahan kedepannya kerjasama ini tidak hanya sampai sini sekali lagi, dan saya ucapkan sangat-sangat terima kasih mohon melalui Ibu Victoria kepada Kemenkop UMKM yang sudah mempercayakan kepada klaster pangan. Jadi tidak hanya atas unsur pertemanan, tapi antar lembaga juga mempunyai saling kepercayaan yang cukup baik. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Taufik Wibowo, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari BGR Logistik. Dan kami mengundang Bapak M. Kunchoro Wibowo untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu. Yang saya hormati Ibu Deputi yang banyak support selama ini ya. Saya rasa kalau bicara Bu Deputi sama Pak Daniel ya, itu kita benar-benar seperti apa ya, flashback ke belakang bagaimana beratnya kita hampir tiap malam kita diskusi malam-malam, Sabtu Minggu nggak pernah kenal waktu ya. Puasa-puasa pun juga kita bekerja terus ya. Yang saya juga Pak Asdep, alhamdulillah Bapak bisa hadir di sini mengajukan Kementerian BUMN. Terima kasih Bapak bisa hadir yang juga supportnya luar biasa ke BGR sama Klaster Pangan. Yang kami hormat juga Pak Eko sebagai Ketua Klaster Pangan di sini. Terima kasih Pak, Bapak bisa hadir dan support kami luar biasa sekali. Kita dengan RNI ini boleh dikatakan jadi semakin solid ya. Beliau banyak sekali ngasih support ya, termasuk kebijakan beliau lah, jadi buat kita jadi semakin bagus ya. Kemudian yang juga Bapak Dekom ya, Pak Freddy mewakili Dekom BGR. Kemudian Bapak Ibu Direksi Dirut dari Klaster Pangan, alhamdulillah hadir di sini. Kemudian Bapak Ibu Direktur Dirut ya dari Dana Lingaja sama beberapa partner kami yang kebetulan di sini juga dari Bulog juga, terima kasih Pak Mansur ada di sini. Juga tak kalah penting adalah kolega saya ya dari BGR, Bu Irma, Pak Budi, Pak Tri dan seterusnya. Ini Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat datang di kompleks BGR. Ini kompleks ini cukup besar Pak. Ini salah satu kompleks kami di antara 5 kompleks yang lain ya. Ini ada 24 hektar di Kelapa Gading ya. Kemudian kami juga punya di Medan, Palembang sama Lampung. Jadi ini cukup besar, kompleks seperti ini, besar-besar juga. Nah ini di kompleks ini kami benar-benar membangun ya dari awal ya. Kalau semua orang pandemik itu tiarap atau istirahat, kami justru pandemik itu justru kami luar biasa pekerjaannya ya. Kalau Bapak Ibu nanti kalau ada waktu bisa keliling, ini kita siapin golf car sini. Ini ada namanya banyak alat kesehatan ya. Kami tuh mendistribusikan semua alat kesehatan ke seluruh rumah sakit BUMN sejak masa pandemik. Jadi luar biasa sekali. Kami bersama-sama Kementerian BUMN ya untuk mengirimkan sama teman-teman dari PIHC ya Pertamina yaitu holding dari rumah sakit. Kami kirim ke sana. Kemudian kalau putar lagi beberapa tempat, kami juga distribusi ini Pak packing handling ya untuk kaitan sama sembako ya. Hampir 2 juta goodie bag kami provide ya, kami kerjakan ya. Kalau Ibu Bapak bisa lihat di sini nanti ini denyut nadinya gudang ini luar biasa ya sampai malam ya. Karena kami di mana saat orang mulai mengurangi pekerjaannya justru kami menambah. Ini per hari bisa 800 orang kami menambah Bu per hari ini. Ada 400, ada 400 sini, 400 sana. Jadi banyak sekali, luar biasa kami malah. Jadi kami justru pekerjanya boleh dikatakan luar biasa dan malah kami sekarang malah menambah beberapa tempat supaya
supaya tenan-tenan kami bisa masuk. Ini kami bersama Kementerian Sosial, Kementerian KKP juga, kemudian termasuk Kementerian Koperasi. Jadi ini yang kami lihat Bapak bisa bulat sini. Ini kami juga punya di sini ada gudang farmasi, kemudian gudang parfum juga, elektronik, semacam-macam di sini. Ini tidak hanya sekedar pupuk, ada macam-macam kami yang punya di sini. Nah di sini seperti tadi Pak katakan Pak Eko sebagai Ketua Klaster Pangan, beliau memang waktu itu telepon sama saya meminta untuk membantu membuat aplikasi yang bisa membantu Kementerian Koperasi. Sejak itu kami langsung bergerak sama tim kami bentuk. Kebetulan kami punya pengalaman di BGR Akses, aplikasi BGR Akses itu aplikasi yang mendistribusikan ya, membeli barang dari masyarakat yang barang bekas elektronik dan kami kirim ke perusahaan yang recycle. Nah dari dasar itu kami bisa mengetahui, oh ternyata proses seperti itu. Jadi kami belajar cepat. Jadi kurun waktu dikasih tahu Pak Ketua waktu itu langsung kami tim kami bentuk, langsung kami bisa memberikan model ya ke Pak Eko waktu itu. Seperti ini Pak yang kami bisa lakukan. Setelah kami order akhirnya waktu 1-2 minggu kami mengerjakan. Karena waktu itu Pak Tetri minta bulan April akhir harus 100 warung harus selesai. Sama ternyata akhirnya mundur-mundur gak jadi komersil gak apa-apa. Tapi ada hikmahnya Ibu, Bapak semua, Bu Bekti ada hikmahnya. Ternyata kami bisa per 10 Agustus kemarin kami bisa tembus 1000 Pak. Jadi 1000 warung kami bisa akuisisi. Dari kita sejak kami benar-benar bergerak campaign Canvasser datang itu sekitar pada tanggal 27 Juli Bu. Itu kita mulai jalan itu ya. Sampai tanggal 10 Agustus itu kita bergerak, semua kami gerakan. Dari semua campaign, ramai radio, dari TV, media, termasuk orang-orang kami kerjakan. Jadi WFA kami benar-benar kami atur dengan rupa supaya kami jalan. Dan alhamdulillah terdaftar per kemarin itu hampir 2030 terdaftar, yang login tembus 1000 ya. Transaksi hampir 500 lebih Bu. Repeat order boleh dikatakan lebih dari 50 repeat order. Jadi at least luar biasa sekali sambutan dari masyarakat. Dan kami pun juga aplikasi ini bisa di-download di App Store sama di iOS sama Android. Itu ada di sana. Jadi pada saat itu juga kami mendapatkan banyak masukan kenapa nggak ada di iOS ya. Nanti setelah ini akhirnya kita dapatkan. Jadi masukan-masukan dari teman-teman Kementerian Koperasi, Pak Daniel, kemudian beberapa teman-teman dari Klaster Pangan, termasuk dari UMKM itu membuat kami menjadi memberikan perbaikan banyak sekali di aplikasi ini. Jadi sekarang ini aplikasi sangat bagus ya karena masukannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu kami punya 2 aplikasi Pak. Aplikasi adalah aplikasi Mitra Warung Pangan, itu aplikasi dipakai untuk warung. Jadi kalau warung kalau mau jadi ekosistem kami, dia cukup download aplikasi Mitra Warung Pangan. Tapi kalau masyarakat ingin beli dari sembako dari warung-warung kami, cukup mendownload aplikasi warung pangan. Jadi beda, Mitra Warung Pangan untuk UMKM, untuk warung, kalau warung pangan untuk aplikasi di masyarakat. Nah aplikasi warung pangan khususnya untuk masyarakat ini memang kita buat untuk membantu atau memberikan istilahnya solusi ya bagi programnya Kementerian Koperasi, yaitu program belanja di warung tetangga. Kalau kita tahu namanya warung tetangga kan nggak mungkin jauh, tetangga nggak mungkin sampai 10 km atau tetangga jauh sekali. Nah kami aplikasi warung pangan ini yang dipegang oleh masyarakat itu searchingnya sampai antara 2-5 km saja. Lebih dari itu nggak bisa men-searching. Jadi kalau masyarakat ingin beli dari kami, dari aplikasi, dari warung-warung tersebut yang kostumnya Klaster Pangan, cukup search di situ. Klik beras nanti akan ketahuan 5 km itu mungkin ada 5 atau 6 warung. Nah nanti bisa milih mana yang termurah atau mana yang termahal, terserah dia milih. Kemudian dia bisa pilih dia pakai jemput sendiri, datang sini kan 5 km nggak jauh atau 2 km jauh, atau diantar pakai Gojek atau diantar oleh si warungnya sendiri. Ya ada opsi macam-macam, dipersilakan. Tapi kalau untuk warung untuk aplikasi warung pangan ini dari masyarakat wajib pakai cashless, nggak bisa cash ya. Jadi ini kita kerjasama dengan Dana dan Lingaja. Terima kasih ini Dana Lingaja luar biasa sekali, Pak Vincent, Bu V. Kami juga Sabtu Minggu ya Pak ya, Bapak Ibu ya, boleh katakan katanya luar biasa kalau kerja sama saya katanya, udah pengalaman Bu V sama saya, pekerjaannya itu luar biasa. Jadi ini akhirnya kami terbukti jadi ya, memang ini cita-cita kita semua, Pak Vincent, Bu V. Jadi belinya langsung, tapi kita pakai cashless ya pembayarannya.
dan bisa transfer juga pakai Himbara plus BCA. Jadi kita kerjasama sama sana. Jadi itu yang menarik di situ. Nah, bagi aplikasi mitra warung pangan yang dipegang oleh warung-warung tersebut, selain dia bisa membeli dari kami produk kami, dia bisa menjual ke masyarakat, dia bisa mengupload produk-produk saya sendiri, Bu, yang kemarin kita berdiskusi. Jadi kalau misalkan saya warung nih, pengusaha warung nih, selain sembako yang dibeli dari pasar pangan, dia bisa upload juga mie instan, air mineral dan seterusnya yang dia punya. Selain hal yang lain, tapi kita udah tentukan barang-barang apa yang dibolehkan. Jadi bisa sampo, bisa apapun juga dibolehkan. Jadi memang tujuannya Pak biar memberikan kepercayaan ya buat mitra warung pangan itu untuk bisa mendownload atau bisa memakai aplikasi kami. Once dia memakai aplikasi kami, otomatis dia akan membeli barang-barang dari BUMN Klaster Pangan. Kenapa? Karena BUMN Klaster Pangan punya bukan kewajiban, ya obligasi lah, udah penugasan dari pemerintah untuk jadi off-taker, petani sama peternak dari koperasi. Jadi kembali satu sekel jalan lagi nih. Jadi kalau kita hanya berhenti sampai warung, ini siapa yang mau membeli ini? Nah ini kan mereka kata sama waktu itu akhirnya kami terpaksa membuat untuk aplikasi masyarakat. Jadi satu sekel tuh hulu hilir kita udah pegang semua. Hulunya kita kerjasama sama teman-teman di Kementerian Koperasi dengan LPDB, di mana koperasi kan dapat pinjaman yang luar biasa murah 3% setahun. Itu membuat teman-teman kita koperasi supplier ke BGR selama ini sama Klaster Pangan terbantu sekali. Karena dengan cara gitu akan otomatis kami akan bisa membeli dengan harga murah. Kalau misalkan 6% kami kan kerepotan dan pasti mitra warung pangan nggak akan mau membeli dari kami. Dan akhirnya ujungnya adalah semakin panjang. Even itu kita udah potong semua rantingnya, tapi kalau harga pokoknya masih terlalu mahal kita juga susah. Dan alhamdulillah Kementerian Koperasi memberikan solusi dengan LPDP itu. Dalam satu sisi Pak Ketua sama Bapak Ibu semua, hulunya udah kita bantu banyak. Nah sekarang hilirnya nih, bagaimana UMKM itu bisa membeli. Karena mereka kadang-kadang, wah ini saya udah punya agen, punya distributor nih. Saya punya udah banyak macam-macam nih, saya udah punya utangan macam-macam. Nah bisa nggak BGR atau pemerintah memberikan insentif atau stimulus? Nah ini kan kita repot. Nah akhirnya karena tidak ada karena waktunya sangat mepet dan kita memerlukan bantuan dari mereka. Karena mereka memang udah banyak nih, kalau kami masuk ada pelangnya A, B, C, D gitu ya. Yaudah kita susah kalau masuknya, yaitu karena saya pernah jadikan pasar. 2 hari Pak Ketua saya akan pasar, langsung merasakan betul apa problematika mereka. Akhirnya kami minggu ini, bulan ini insya Allah kami akan kasih CSR dari BGR. Kemarin saya sebenarnya mau bicara sama Pak Wamen, boleh nggak kami CSR kami persilakan ke koperasi ya. Tapi tetap agunan, jadi tetap kita pakai model CSR kita ya, PK yang kita pakai dengan bunga 3% setahun. Nah, ini kita lagi kerjakan, karena kalau tidak kami pasti kalah sama yang lain-lain. Karena mereka udah di booking ya, udah banyak Pak, kami udah mengalami. Kalau Bapak lihat tuh luar biasa tuh, tidak semudah yang kita sangka ya. Canvasser kalau nggak canvasnya tidak hebat nggak akan bisa. Jujur aja kami itu satu hari kami dapat 7 itu 3 kali diusir Pak. Diusir bener, kita udah ngomong banyak hal, udah suruh pergi karena mereka udah punya agen. Macam-macam lah. Dari 7 pun kami cuma hanya bisa transaksi 3, lainnya udah nggak bisa. Nggak apa-apa, tapi intinya dari situ kan bisa mengalami, oh ternyata memang banyak hal-hal yang tidak bisa dilihat dari helikopter view, harus ke dalam. Dan ternyata memang terbukti sekali tidak mudah. Tapi alhamdulillah 1000 UMKM warung kami bisa deliver seperti keinginan dari kementerian. Harapan kami 3.000 akhir September kami harus akuisisi, karena apa? Itu adalah KPI-nya kami, Klaster Pangan dan KPI-nya direksi BGR sama direksi PPI. Ya kalau kita jadi satu, mau nggak mau kita direksinya berdua, ya kita KPI-nya bareng-bareng. Dan akhir tahun adalah KPI-nya kita adalah 10.000 harus kami deliver akuisisi seluruh warung yang ada di Jabodetabek itu 10.000 harus kami akuisisi. Dan kami akan bergerak dengan warung Tegal, nanti warteg juga kami akan kami kasih distribusinya juga. Kemudian kami juga ke Horeca juga kami akan ke sana, kan mereka juga sangat kesulitan sekali. Dan setelah itu kami akan bergerak ke tadi Pak Ketua minta ke Jabar, nanti kami akan usahakan Pak kami ke Jabar. Mudah-mudahan kalau ini sudah lancar kami bisa bergerak ke sana, karena memang perlu waktu ya, dan perlu ada mapping ya, perlu ada mapping. Jadi ini yang ibaratnya inilah suka duka kami selama ini ya. Jadi tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba seperti ini, karena ini prosesnya cukup panjang ya. Kita dari mulai pandemi April bergerak 2 bulan, kita belajar banyak dengan banyak hal, bagaimana dengan Klaster Pangan,
macam-macam, ada gudang tiba-tiba kosong, macam-macam lah. Itulah banyak macam-macam lah yang mungkin Pak Daniel sangat tahu betul ya. Akhirnya kita belajar dari hal itu, kita buatlah seperti ini. Jadi ini aplikasi ini alhamdulillah dukungan dari klaster pangan, Pak Eko sebagai ketua juga luar biasa sekali, dengan bantuan Pak Wamen juga. Beliau mungkin tidak pernah kepikir ya kami bisa meng-launching dengan real. Ini real, bukan hanya sekedar hoax atau gosip, tapi faktanya di lapangan kenyataan semua. Jadi ini aplikasi yang luar biasa bagus ya. Kami punya tagline ya, ini adalah pangan murah diantar sampai rumah. Artinya pangan murah itu benar-benar murah ya, diantar sampai rumah. Karena dari UMKM itu bisa diantar sampai ke rumah, bisa pakai Grab, Gojek atau diantar sendiri itu kita bisa lakukan. Karena cuma 5 km. Ya sekali lagi saya terima kasih atas bantuan rekan-rekan semua pendukung kami di sini banyak sekali nih, dari koperasi ya luar biasa, supplier ya luar biasa sekali, kemudian dari Jamkrindo, LPBD saya nggak bisa sebut satu-satu, ini ada Hara juga, ini sukarelawannya luar biasa. Ini sukarelawan benar-benar militan Pak Ketua ya. Saya sendiri kalau melihat tuh kaget juga, mereka militan jadi dibayar tapi bisa membantu banyak hal. Mudah-mudahan ada Hara di sini ya, teman-teman Hara di sini ya. Ada Hara di sini ya? Nggak ada ya? Ini luar biasa, mungkin di Zoom ada. Terima kasih Pak Egi, teman-teman Hara luar biasa ini. Benar beberapa yang saya sebut satu persatu cukup banyak sekali ini ya. Yang saya rasakan benar-benar gotong royong itu terjadi karena mereka merasakan betul bahwa UMKM itu adalah yang sangat terdampak banget dengan pandemi COVID ini. Dan kebetulan kami punya core business kami adalah di logistik dan gudang ya. Kami pengalaman ini, makanya kita pakai core business kami. Coba kalau kita yang lain, mereka akan mikir gimana logistiknya, gimana transportasinya, gimana gudangnya. Nah ini kan repot. Kebetulan kami pegang di situ, jadi pegang tengahnya. Dan kami tinggal naruh aplikasinya, jadilah aplikasi warung pangan ini. Jadi tidak salah mungkin Bu Vicky, Bu Deputi, Pak Asdep, Bapak semua memilih BGR. Karena memang faktanya kami sejak awal memang core kami adalah di logistik sama warehouse. Dan yang kedua, kami memang sudah menjelma menjadi digital logistik company sejak 2 tahun lalu. Jadi ini memang fondasinya memang panjang ya, nggak sekedar tiba-tiba jadi. Membuat orang yang jadi comfort zone, tidak suka teknologi menjadi teknologi bukan hal yang mudah. Ini perlu banyak effort, ini saksinya banyak semua ini anak teman-teman saya, staf-staf saya di sini mungkin bisa tahu gimana banting tulangnya mereka tiap hari waktu pertama-tama saya masuk, bagaimana menancapkan teknologi ke pikiran mereka, men-brainstorming mereka, memaksakan mereka harus pakai ini, pakai itu, pakai ini, dengan segala cara kami lakukan dan alhamdulillah mereka sekarang mendapatkan hasilnya. Ini mungkin kedua kalinya nih sama Bu Suci nih, Pak Suci Patia dulu waktu MC-nya adalah BGR Akses. Nah sekarang dengan warung pangan ini, jadi beliau juga melihat gimana journey-nya BGR jadi seperti ini. Saya rasa itu mungkin dari saya. Sekali lagi saya terima kasih atas semua dukungan dari Bapak Ibu semua, dari Bu Victoria pribadi kami terima kasih, Pak Teten, Pak Daniel juga, Pak Bu Victoria, kemudian Bapak-Bapak semua yang di Kementerian Koperasi banyak, Pak Handung ya, Pak Supomo, luar biasa banyak sekali. Dari Kementerian BUMN banyak, ini ada Pak Asdep, Pak Wamen ya, kemudian Pak Menteri juga luar biasa, ada Bu Sita juga, dari Pak Ketua saya juga luar biasa sekali. Ini dorongannya udah saya beresin aja gitu, enak jadinya, enak Pak Budi Sasongko ya, enak sekali Pak Ketua ini. Jadi banyak disupport, backupnya luar biasa sekali. Jadi ini akhirnya kami bisa menjelma seperti ini. Jadi ini tidak serta-merta hanya BGR tidak bisa kalau tidak ada Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih sekali lagi. Ini tagline kami adalah pangan murah diantar sampai rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Kunchoro Wibowo selaku Direktur Utama BGR Logistik. Betul sekali ya Pak, BGR Logistik ini selalu memiliki terobosan-terobosan dari mulai BGR Akses dan juga sekarang aplikasi Mitra Warung Pangan dan aplikasi Warung Pangan. Dan semoga aplikasi ini memang benar membawa keberkahan dan kemudahan untuk UMKM dan juga masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Amin. Dan selanjutnya adalah acara penandatanganan perjanjian kerja sama klaster pangan BUMN. Sebelumnya kami meminta tim, kami persilakan untuk mempersiapkan di atas panggung. Dan kami juga ingin menginfokan kembali kepada Bapak, Ibu, dan para tamu undangan bahwa aplikasi Mitra Warung Pangan dan aplikasi Warung Pangan ini sudah dapat di-download, yaitu di App Store ataupun di Play Store karena ini sudah berbasis iOS dan Android. Coba di sini Bapak Ibu siapa yang sudah download? Boleh angkat tangan?
Oke, 1, 2, 3, masih belum semuanya. Setelah dari sini langsung download ya Pak. Dan kabar baiknya juga sini sudah di-download lebih dari 1000 UMKM. Boleh tepuk tangannya, luar biasa. Komersial launchingnya baru hari ini tapi sudah di-download lebih dari 1000 UMKM. Dan juga tentunya Bapak Ibu tenang saja yang menggunakan aplikasi ini barang-barang pangannya juga telah menggunakan protokol kesehatan standar. Jadi semua bahan-bahan pangan yang akan diantarkan nanti kepada mitra warung pangan ataupun masyarakat pastinya sudah disterilisasi dan para kurirnya juga menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Jadi benar-benar mengikuti protokol standar yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu saya juga ingin menginformasikan bahwa banyak sekali fitur pembayaran di dalam aplikasi ini bisa melalui transfer, yaitu yang sudah bekerja sama Bank BCA dan juga Bank Himbara, atau juga bisa secara COD dan secara langsung. Nah jadi ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi ini? Belum ya, setelah ini digunakan ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Mungkin beberapa orang masih ada yang khawatir untuk berbelanja keluar rumah. Jadi menggunakan aplikasi ini sudah dapat berbelanja dari rumah dengan keadaan yang bersih dan aman. Oke, lanjut saja. Kalau begitu kami akan mengundang dengan hormat yang akan menandatangani perjanjian kerjasama ini. Yang pertama, Bapak M. Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama BGR Logistik. Silakan Bapak, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Yang kedua, kami juga mengundang Bapak Eko Taufik Wibowo selaku Direktur Utama PT RNI Persero. Silakan Bapak. Dan penanda tangan ketiga, kami akan mengundang Bapak Hari Warga Negara selaku Direktur Utama PT Berdikari Persero. Silahkan kepada Bapak Hari, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Budi Sasongko selaku Direktur Utama PT Garam Persero, kami persilakan. Kami juga mengundang penanda tangan yang kelima, Ibu Farida Mokodompit selaku Direktur Utama PT Perinus Persero. Silakan Ibu, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Bapak Fatah Setiawan Topo Broto selaku Direktur Utama Perum Perindo. Silakan Bapak. Baik, kami akan mengundang penanda tangan yang ketujuh, Bapak Prasetyo Indroharto selaku Direktur Teknik dan Pengembangan PT PPI Persero. Silakan Bapak. Dan juga kami memiliki penanda tangan yang ke-8, kami akan mengundang Bapak Karyawan Gunarso selaku Direktur Utama PT Sanghyang Seri Persero. Silakan Bapak. Dan penanda tangan yang ke-9, kami mengundang Bapak Mariono selaku Direktur Utama PT Pertani Persero. Silakan Bapak. Selanjutnya kami juga dimohon kesediaannya kepada Ibu Victoria dan kepada Bapak Imam Parianto untuk ikut bergabung bersama para penanda tangan di atas panggung. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, berarti di sini seluruh penanda tangan sudah berdiri di atas panggung bersama Bapak Imam dan Ibu Victoria. Dan kepada Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh saya dalam hitungan ketiga dimohon kesediaannya untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama secara bersama-sama. Ya, dan dimohon kepada teman-teman media dan juga tim dokumentasi untuk mengabadikan foto. Jadi dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk menandatangani perjanjian ini secara bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Inilah penanda tanganan perjanjian kerjasama klaster pangan BUMN. Boleh beri tepuk tangan dulu semuanya. Bapak Ibu dimohon mungkin untuk menunjukkan kertas yang telah ditandatangani untuk kita perlihatkan kepada media dan teman-teman yang ada di rumah.
Oh ya, dan Ibu Victoria dan Bapak Imam dimohon kesediaannya juga untuk maju agar terlihat ya bersama-sama. Iya, teman-teman media dan tim dokumentasi dimohon juga untuk mengabadikan foto penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Iya, boleh ditunjukkan Bapak? Iya, dan inilah seluruh kertasnya sudah berhasil ditandatangani. Luar biasa, semoga penandatanganan ini memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat. Sekali lagi boleh tepuk tangan. Dan dimohon kepada Bapak M. Kunchoro Wibowo, Bapak Eko Taufik Wibowo, Ibu Victoria dan Bapak Imam Parianto kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Dan kepada Bapak Ibu penandatangan yang lain dipersilakan untuk kembali ke tempat. Karena kita akan langsung melakukan commercial launching yang akan disaksikan oleh seluruh para tamu undangan di sini dan juga secara virtual yang ada di rumah. Dan kami juga ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu dan para tamu undangan bahwa aplikasi Mitra Warung Pangan dan aplikasi Warung Pangan yang dikembangkan oleh BGR Logistik sebagai BUMN logistik di Indonesia, ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung program belanja di warung tetangga yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu UKM ini bangkit dari masa pandemi COVID-19 serta sebagai upaya untuk menuju warung go digital. Baik, kepada Bapak Kunchoro, Bapak Eko, Bapak Imam dan Ibu Victoria, dan tibalah kita di puncak acara. Iya, boleh foto dulu bersama-sama ya. Bapak Kunchoro, boleh di tengah Pak? Kita akan foto bersama dulu ya. Tetap boleh gayanya Pak. Iya, dimohon untuk diabadikan ini fotonya kepada tim dokumentasi dan para media. Oke, baik, sudah langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke commercial launching. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mendekatkan telapak tangannya ke layar karena kita akan melakukan hand screening sebagai commercial launching aplikasi Mitra Warung Pangan dan aplikasi Warung Pangan. Baik. Iya, betul. Biar terlihat semua wajah ganteng dan cantiknya ya Bapak Ibu. Dalam hitungan nanti kita akan countdown 3, 2, 1 dan resmilah. Baik, oke mungkin tim boleh kita hitung mundur. 3, oh belum. Ini lagi screening ya, lagi hand screening. Oke, baik kita mundur. 3, 2, 1, yeay! Boleh beri tepuk tangan dan resmilah. Baik, begitu mewah sekali ya. Dan telah resmi aplikasi Mitra Warung Pangan dan aplikasi Warung Pangan ini diluncurkan. Terima kasih kepada Bapak Eko, Ibu Victoria, Bapak Imam dan Bapak Kunchoro yang telah memandu commercial launching ini secara meriah. Dan dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Luar biasa sekali ya, berarti dengan tadi adanya hand screening di layar telah resmi. Jadi setelah ini jangan lupa di-download aplikasinya dan dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu dan para hadirin yang kami hormati dan yang berbahagia, aplikasi Mitra Warung Pangan dan aplikasi Warung Pangan ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung program belanja di warung tetangga yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu UKM bangkit dari pandemi COVID-19. Dan tentunya aplikasi ini juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan warung go digital. Tanpa berlama-lama lagi langsunglah kita saksikan video lahirnya aplikasi Mitra Warung Pangan dan aplikasi Warung Pangan. Inilah dia videonya. Keheningan dan wajah-wajah penantian terlihat di setiap sudut kota. Sudut yang biasanya ramai, kini sedang hening. Keadaan ini merubah aktivitas seluruh lapisan masyarakat. Kami tergerak untuk memberikan harapan baru. Dengan visi kami,
menjadi perusahaan logistik dengan solusi terintegrasi, andal, dan terpercaya. Lahirlah sebuah aplikasi e-commerce sebagai sumber alternatif usaha baru melalui sinergi BUMN Klaster Pangan bersama Kementerian Koperasi dan UKM. Kini, siapapun dapat membangun kembali mimpi yang sempat rapuh, menghadirkan jutaan peluang untuk semangat-semangat baru. Dengan produk-produk unggul dan berkualitas, profesionalisme dan pelayanan prima selalu menjadi nyawa kami untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Mempermudah setiap langkah demi terjaganya kualitas bahan pangan dengan harga murah. Harapan baru kembali bangkit. Dunia kembali cerah dari balik senyuman. Senyum mereka adalah semangat kami. Mitra Warung Pangan. Pangan murah diantar sampai rumah. Pangan murah diantar sampai rumah, luar biasa. Dan Bapak Ibu, para tamu undangan yang telah hadir di sini, di hadapan kita semua ini sudah ada mobil dan motor yang akan mengantarkan bahan pangan ini langsung ke Mitra Warung Pangan. Jadi di sana ada mobilnya dan di sini ada motornya, tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan standar. Semua kurirnya juga pastinya akan menggunakan masker, pengecekan suhu, penggunaan hand sanitizer, dan bahan-bahan pangan pastinya disterilisasi dulu sebelum sampai ke tangan-tangan dari Mitra Warung Pangan. Dan tepuk tangan lagi dong sekali lagi, luar biasa ya, tadi komersial launchingnya ini telah dilewati secara lancar, tertib, dan meriah. Oleh karena itu, untuk menutup acara kita pada siang hari yang berbahagia ini, saya akan mengundang Bapak Abdul Rohim untuk membacakan doa. Kepada Bapak Abdul Rohim, kami persilakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, ada baiknya kita menundukkan hati dan kepala sejenak sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada hari ini dapat menjadi momen penting bagi kehidupan kita. Saya akan memimpin doa sesuai ajaran Islam. Bagi yang memiliki keyakinan lain, dipersilakan berdoa sesuai keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini, di tempat yang indah ini, kami berkumpul di sini untuk mengadakan komersial launching usaha baru kami. Jadikan usaha kami ini sebagai ladang pahala bagi kami dan ikhtiar kami dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, semoga usaha yang kami laksanakan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, melapangkan rezeki kami, memudahkan kehidupan kami, dan memimpin kami untuk menjadi orang-orang yang lebih sukses dan taat kepadamu, yang pada gilirannya akan meningkatkan martabat kehidupan dan bangsa kami. Ya Allah, ya Rabb, tuntun dan berkatilah hati dan pikiran kami dengan cahaya bimbingan-Mu. Terapkanlah kebajikan-Mu pada usaha kami. Bantu kami untuk menjalani usaha dengan keberkahan. Bantu kami untuk saling tolong-menolong, saling menghormati, saling mencintai, sehingga kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhoi. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta, dan hanya Engkau lah yang bisa memenuhi doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rohim, Bapak Ibu dan para tamu undangan yang berbahagia. Pembacaan doa barusan sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Dan besar harapan kami agar aplikasi ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kembali lagi ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya membantu bisnis UMKM dan masyarakat dalam membeli bahan-bahan pangan. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir secara fisik ataupun virtual bersama kami. Boleh tepuk tangan untuk kami semua yang telah menyaksikan komersial launching ini dan tentunya untuk seluruh pendukung acara sehingga aplikasi ini ada. Untuk Bapak Ibu yang ingin langsung melihat gudang, kami menyediakan di sana ada golf car. Jadi setelah acara ini bisa langsung melihat-lihat gudang dari BGR Logistik. Sekali lagi saya Suci Patia, mohon maaf atas nama BGR Logistik bila banyak kurang dari acara ini. Sampai jumpa di acara BGR selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak bergabung menjadi mitra warung pangan, warung saya lebih banyak terbantu. Sejak aku bergabung jadi mitra warung pangan, aku nggak perlu takut keduluan sama yang lain karena stoknya selalu ada. Karena cara pembayaran praktis, diantar tanpa ongkos tambahan, produknya banyak, terjamin mutunya. Selain itu, banyak banget promo dan hadiahnya. Tinggal klik-klik, kalah. Mitra warung pangan, pangan murah diantar sampai rumah. Sejak saya bergabung menjadi mitra warung pangan, saya bisa kulaan barang dengan harga bersaing dan barangnya diantar sampai rumah tanpa biaya tambahan. Free ongkir, nggak pakai ribet, pilihan pembayarannya banyak. Mitra warung pangan, pangan murah diantar sampai rumah.